Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang investasi di pasar modal. Namun edukasi kali ini adalah seputar jenis saham berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Ingat, kapitalisasi pasar berarti harga total dari sebuah perusahaan tersebut. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kami bisa terus semangat untuk melanjutkan channel ini. Yang pertama, kapitalisasi pasar adalah harga keseluruhan dari saham perusahaan. Jadi misalkan jumlah saham 1 juta, harga per lembar itu 100 rupiah, maka kapitalisasi pasarnya adalah 100 juta rupiah. Itu disebut kapitalisasi pasar. Nah, di pasar modal ada 3 jenis saham ya, berdasarkan kapitalisasinya. Yang pertama adalah lapis 1, yaitu saham dengan kapitalisasi pasar di atas 10 triliun. Anda jangan terkejut karena sangat banyak perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas 10 triliun rupiah. Yang kedua adalah saham lapis 2, yaitu antara 15 miliar sampai dengan 10 triliun. Meskipun saya pribadi kurang setuju dengan lapis 2 yang diangkat tersebut. Kalau menurut kami lapis 2 1 triliun sampai 10 triliun. Tapi ini definisi ini kami ambil dari BI ya. Yang berikutnya dan banyak website yang menyampaikan demikian. Yang ketiga adalah saham lapis 3 atau lapis paling bawah, yaitu dengan kapitalisasi pasar di bawah 500 miliar rupiah. Nah, lapis 1 yang di atas 10 triliun itu biasanya, meskipun tidak semua ya, itu biasanya disebut juga dengan saham-saham blue chip ya. Saham-saham blue chip. Blue chip itu apa? Blue chip itu saham yang kondisi fundamentalnya bagus, biasanya memberikan dividen yang konsisten, kemudian reputasi yang cukup tinggi di bisnisnya, harganya liquid, jadi naik turun saham itu sangat cair ya, banyak hal, banyak yang bid, banyak yang offer. Jadi kalau Anda sewaktu-waktu ingin jual atau beli bisa langsung dilaksanakan. Pertumbuhan perusahaan tersebut stabil, maksudnya misalkan 5% pertumbuhannya setiap tahun, maka dia tumbuh 5% setiap tahun. Kemudian tidak terlalu fluktuatif, jadi misalkan kenaikan itu ya satu hari antara 2% atau 3%, jadi tidak terlalu mengguncang lah. Menurut kami ini sangat cocok bagi pemula, dan biasanya kalau pemula juga disebutkan masuk di saham lapis 1, masuk di saham LQ45, masuk di saham blue chip. Karena apa? Salah satunya tidak terlalu fluktuatif dan liquid. Kalau Anda pengen jual bisa. Tapi kekurangan saham blue chip adalah biasanya tidak mengalami lonjakan fundamental karena konsisten kan. Setiap tahun itu 5%. Kalau sampai 1 tahun misalkan naik labanya 100%, itu sangat jarang. Yang berikutnya, secara valuasi tidak murah. Ya, pertumbuhan harganya lambat. Ya kan tadi udah dikatakan tidak terlalu fluktuatif ya, tumbuh satu hari misalkan 1%, seperti itu. Contoh saham yang masuk di kategori lapis 1 itu BCA, Bank BCA atau BBCA, dan juga Astra atau ASII. Yang berikutnya saham lapis 2. Secara fundamental saham lapis 2 itu masih bisa berkembang, sangat bisa berkembang pesat ya. Kemudian harganya masih liquid, Anda bisa membeli di saham ini, banyak yang bid, banyak juga yang offer. Jadi kalau Anda mau beli sewaktu-waktu, mau jual masih bisa. Beberapa bagi dividen, bahkan biasanya sangat besar dividen yang diberikan, dividen yield dibanding dengan harga. Kemudian harga satuannya lebih murah. Jadi biasanya kalau saham-saham lapis 1 itu mungkin di atas 2000-an, saham lapis 2 itu rata-rata di bawah itu. Tapi ada kekurangan juga saham lapis 2. Ada kemungkinan kinerja kurang bagus karena pertumbuhannya tidak stabil. Biasanya bukan pemimpin di sektor usaha. Dia misalkan ada di ranking nomor 2. Harganya lebih fluktuatif dan risiko capital loss lebih besar. Jadi karena harganya lebih fluktuatif, misalkan antara 1% sampai 5% setiap harinya atau 1 sampai 4% setiap harinya,
maka risiko capital loss-nya lebih besar. Bisa jadi Anda satu hari itu langsung hilang 4% itu bisa. Contohnya seperti Pawon. Ya. Nah, Anda bisa lihat-lihat lah. Nah, sekarang lapis 3. Lapis 3 biasa disebut juga dengan saham gorengan. Ya. Biasanya ini saham-saham kapitalisasi kecil. Kenapa gorengan? Karena dengan harga yang mini, kemudian kapitalisasi pasar mini, dana besar bisa masuk dengan mengubah harga begitu cepat. Jadi misalkan kapitalisasi pasar hanya 1 miliar, maka kemudian mohon maaf, kapitalisasi pasar misalkan hanya 100 miliar misalkan, maka ketika ada dana masuk 1 miliar ke saham itu, maka langsung bus naik. Nah, kemudian kelebihannya adalah memang satuannya murah, biasanya 100-200 perak gitu. Sangat cepat jika naik, bisa bus tadi seperti yang saya jelaskan, mudah naik mudah turun. Ya, 100 juta keluar harganya amblas, 100 juta masuk harganya naik. Ada potensi ledakan keuntungan. Nah, ini kalau misalkan biasanya orang-orang itu tergiur dengan saham lapis 3 karena apa? Memang ada potensi ledakan keuntungan. Kenapa potensi ledakan keuntungan ada? Karena mudah naik dan mudah turun. Kekurangan saham lapis 3, fundamental kadang kurang bagus, tidak liquid. Anda sering lihat nanti saham-saham kecil itu kadang-kadang bid offernya itu sedikit sekali, jadi susah. Kemudian risiko capital loss-nya sangat besar. Ya. Satu hari bisa 10% gitu, 15%. Kemudian sulit dianalisa karena tiba-tiba harganya naik, fundamentalnya kadang jelek. Ya, kenapa tiba-tiba naik? Ya karena ada dana besar masuk. Jadi seperti itu. Nah, menurut kami kalau bagi Anda yang pemula, memang lebih baik masuk di saham lapis 1. Kalau bagi Anda yang sudah mulai tahu lah ritme pasar modal, masuklah di saham lapis 2. Kalau Anda pengen menantang ini, masuklah saham lapis 3. Saya pribadi sampai sekarang lebih sering di saham lapis 2. Kadang-kadang nyoba saham lapis 3. Masih juga kalau ada yang menarik, kami masuk di saham lapis 1. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel kami agar terus berkembang. Semoga saham Anda hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.